Nah ini yang saya bilang tadi bahwa keomas itu bisa hidup bertahan di dalam tanah itu selama kurang lebih Jadi 6 bulan. oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita sahabat Om Tani di channel Om Tani ya. Ya, betul. Kita bahas apa lagi nih? Kita bahas sesuatu yang banyak di musim hujan, banyak Iya. terjadi Om. Biasanya ini sering menyerang tanaman padi. Apa itu Om? Namanya adalah Keomas. keomas. Ya, keomas ini lagi musim hujan ya. Ya. Pasti tentu banyak sekali. Nanti ntar lagi air surut itu keomas bermunculan. Muncul. Ya, karena keomas ini kan bisa bertahan lama ya Betul. di tanaman padi. Dan memang keomas ini salah satu hama penting mungkin ya. Hama utama. Dulu sih awalnya dianggap ini keomas ini seperti biasa-biasa saja. Betul. Tetapi lama kelamaan ternyata daya rusaknya juga Cukup tinggi. dan luar biasa ya. Oke. Ya namanya keomas ya. Keomas itu kan dulu itu hanya sebagai sebuah binatang yang kayak binatang hias Iya, ya. hewan hias. Jadi Hewan hias ya. betul Om. Jadi keomas atau siput murbei ini fauna yang awal mulanya dari luar negeri, dari Amerika Selatan. Iya, dari Amerika Selatan. Saya juga bingung nih. Keomas yang begitu jalannya lambat kok dari Amerika Selatan bisa sampai di Indonesia. Tahu nggak awal-awal munculnya keomas ini? Itu waktu itu awal-awal itu saling nuduh loh. Betul. Oh, gitu ya. Iya, ini keong dibawa oleh Pak peternak bebek. Oh, Bawa sengaja sebar apa segala kemana-mana. macam. Ya kalau sengajanya sih memang di awal itu ya hanya sebagai hewan hias. semacam hewan hias karena memang cantik sih ya di awal-awal itu. Ya, dia warnanya juga emas. Keemasan-emasan. Ya. Tapi rupanya dia berkembangnya sangat cepat. Hmm. Serangan pada tahun 2004 itu di seluruh Indonesia itu telah mencapai lebih dari 16.000 16.000 hektar. Wah, Ini di 2004. baru itu berarti Iya. beberapa puluh tahun yang lalu ya, Om ya. Kebayang nggak sekarang? Ya. Nonton sampai habis ya. Sampai habis ya. Sahabat Om Tani, mungkin ini dulu kalau ditanya orang tua kita sebelum-sebelumnya, mungkin ini keong bukan sebuah masalah. Bahkan ada yang mengkonsumsi. Ya, Keong. tapi keong mas ini lain ya. Ya. Lain ini sangat beracun dan sangat berbahaya kalau misalnya Dikonsumsi oleh manusia. Iya, dikonsumsi oleh manusia. Mungkin sebutnya keong racun kali Om ya. Kalau ada judul Ya itu mungkin keong salah racun. satu munculnya keong racun itu waktu muncul keong mas di Keong mas. awal-awal ya. Gitu. Iya. Ya, kelalaian dalam pemeliharaan itu juga menyebabkan keong mas masuk ke sawah dan berkembang dan menjadi hama. Karena kelompok telurnya itu kan sebetulnya sangat banyak ya. banyak Satu dan gampang diambil kalau masih dalam bentuk kelompok telur. Betul. Begitu dia menetas di sawah udah sawah itu langsung kemana-mana. Jadi dari luas serangannya itu hama keong mas ini sudah selevel Om ya sama hama-hama utama. Saya tungro, kayak wareng, kayak penggerak batang. Ini sudah satu level lah. Ya, sahabat Om Tani, banyak gak keong mas di sawahnya sekarang? Kayaknya kalau sawah nggak ada keong itu aneh malah di sekarang ya. Awalnya sih hanya dikumpul-kumpul ya. Iya. Tapi untungnya sekarang kan sudah bisa dikendalikan. Nanti akan kita kasih tahu sahabat Om Tani. Nah, itu adalah gejala kerusakannya yang luar biasa. Parah itu ya? Kayak kayak sengaja dipotong. Jadi saya baca memang selama ini penyerangan satu malam pun sudah bisa habis Om. Bahkan ada yang dulu mensiasati di awal-awal itu rumput-rumput yang kecil-kecil itu dibiarkan tumbuh supaya keong masnya itu makan di situ. Tapi masalahnya kalau kita nggak tahu tiba-tiba rumputnya sudah habis, ya kan? Ya udah dihajar sudah tanamannya. Bisa habis juga Oke, tanamannya. jadi sahabat Om Tani harus waspada juga lah ya, apalagi di musim hujan seperti ini itu paling gampang. Betul. Ya karena keong mas ini kan
bisa bertahan lama juga di. Betul, bertahan lama di dalam tanah. Iya, sampai 6 bulan kalau nggak salah ya. Sampai 6 bulan. 6 bulan bisa bertahan di dalam tanah. Jadi kalau misalnya kemarau panjangnya selama 6 bulan, itu keong mas masih bisa bertahan. Bertahan Jadi, hidup tanpa makan, tanpa minum. Jadi begitu nanti turun hujan, dia akan langsung bermunculan. Makanya sering dikagetkan. Nggak pernah lihat telurnya. Pas ada air, kok keongnya tiba-tiba muncul. Nah. Jadi namanya hibernasi itu ya. Iya, sawah yang diserang keong mas itu ditandakan oleh adanya daun yang mengambang, banyak rumput hilang sehingga pangan harus disulam atau diganti. Ditanam ulang ya. Ditanam ulang. Iya. Oke. Ada kerugian secara ekonomis juga, harus menyulam tanaman. Secara teknis juga merugikan. Karena pertanaman menjadi tidak seragam. Ya, jadi ada yang bolong-bolong ya, ada yang menjadi subjek hama lain dan matang itu pula juga tidak merata. Nah, itu juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan kerugian. Selain itu juga tanaman sulaman berasal dari lingkungan yang terkena penyakit, misalnya penyakit tungro, maka akan memperluas penyakit yang bersangkutan. Jadi keong mas ini harus diawasi dari awal lah. Betul. Karena sudah meresahkan sebenarnya. Iya, bisa dilakukan di awal tanaman atau pada saat pengolahan. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa keong mas itu bisa hidup bertahan di dalam tanah itu selama kurang lebih 6 bulan. Oh iya, jadi dia apabila kurang air di lingkungan hidupnya, dia akan membenamkan diri pada lumpur yang di dalam ya. Dan bisa bertahan 6 bulan. Wah, luar biasa ini. Nah, ini ada nih saat-saat penting untuk mengendalikan keong mas itu adalah pada 10 hari pertama untuk padi tanam pindah dan sebelum tanam berumur 21 hari pada sistem tabela. Kenapa itu? Karena di saat-saat itulah kita akan masukkan air. Itu yang perlu Nah, ini saya mau ulang kembali, apabila habitatnya dalam keadaan kekurangan air, maka keong mas akan membenamkan diri pada lumpur yang dalam ya, lumpur yang dalam. Hal ini dapat bertahan selama 6 bulan. Bila habitatnya sudah ada airnya, maka keong mas akan muncul kembali pada saat pengolahan tanah. Itu karena yang tadi Om bilang itu ya. Tiba-tiba nggak ada, pada saat nggak ada, tiba-tiba pas ngolah lahan. Ya kan dia keongnya ada di bawah ya. Ya. Jadi begitu digali, ada air, muncul dia. Oke. Ada masa produksinya gimana ini? Ini siklus hidupnya 60 hari selama satu siklus, Om. Jadi dia dari telur itu menetas sekitar masa inkubasinya 7 sampai 14 hari. Terus setelah menetas menjadi keong kecil itu 15 sampai 25 hari. Dan selama 49 sampai 60 hari ini dia menjadi dewasa dan matang. Tahukah Anda bahwa keong mas merupakan salah satu hama utama tanaman padi yang berpotensi menyebabkan kerusakan tanaman sekitar 10 sampai 40%. Keong mas atau bahasa latinnya Pomacea sp merupakan hewan yang senang membenamkan diri ke dalam lumpur pada musim hujan dan bertahan di musim kemarau. Keong mas juga memakan tumbuhan padi muda yang berumur 1 sampai 3 minggu setelah tanam. Keong mas selama hidupnya mampu menghasilkan sebanyak 15 sampai 20 kelompok telur. Tiap kelompok telur berjumlah kurang lebih 500 butir. Dengan jumlah ini cukup untuk menghabiskan 1 petak sawah Anda dalam 1 malam. Nonton sampai habis ya. Sahabat Om Tani, ada juga pengalaman ya yang pernah saya lihat di lapangan. Orang pasang belah-belah bambu. Oh iya. Belah-belah bambu ditancapkan di setiap sudut sawah supaya bertelur di situ. Nah, di situ nanti meletakkan telurnya. Nah, sehingga pada saat meletakkan telurnya di situ, nah itulah yang kita ambil. Ya, jadi 1 kelompok telur yang kita bisa ambil itu kan luar biasa. Bisa sampai ratusan ekor itu diselamatkan. Ratusan ekor yang bisa kita matikan. Ya. Oke, coba lihat yang selanjutnya.
Nah ini pengendalian keong mas Om. Nah itu yang saya bilang ada banyak cara sih ya untuk mengendalikannya. Cara mekanik, mengambil keong kemudian dimusnahkan atau ditumbuk. Ini juga yang saya bilang tadi, dia bisa jadi pakan ternak. Dipercayai kalau menggunakan daging keong ini dimakan bebek, telurnya bisa jadi besar. Ya, jadi ada tenaganya gitu. Hanya petani bebek lah yang tahu. Yang paham. Ya, karena mungkin dia bebek lebih suka yang hidup-hidup seperti itu ya. Kapan Om diambil keongnya paling pas ini Om? Itu dilakukan dari pertanaman sampai setelah panen ya. Kita bisa lakukan itu. Kemudian bisa juga mengumpan dengan menggunakan daun talas dan pepaya. Oh, daun talas sama pepaya. Jadi keong yang melekat itu bisa langsung diambil seperti pola tadi yang saya bilang, menggunakan umpan berupa itu tadi belahan-belahan bambu kan. Ini juga bisa. Tapi bisa juga menggunakan dengan daun talas. Keong yang melekat itu nanti diambil. Ini kalau keongnya sudah jadi. Oke. Jadi dia di daun talasnya itu kan nempel di situ. Kalau tadi Om bilang yang di bambu itu buat telurnya. Nah, kelompok telurnya. Ini buat keongnya berarti ya. Mengambil dan memusnahkan telur keong atau siput pada diambil secara manual. Ya. Manual saya rasa itu terlalu lama ya. Kalau masih satu-satu sih masih bisa. Mungkin masih bisa. Ya. Oke, selanjutnya ini secara kultur teknis Om, pengendaliannya seperti apa Om? Oh ya, jadi keong ini kan mengejar air ya, mencari air. Jadi kalau kita gali air di pematang di pinggirnya, dia akan lari ke situ. Jadi atau kita dengan menanam bibit yang agak tua dan jumlah bibit lebih banyak perumpun di pinggir-pinggirnya. Sebagai ininya ya, cadangannya Om ini. Ya, apalagi kita membersihkan saluran air dari tanaman air seperti kangkung. Oh, yang seperti gulma ini ya, tanaman air. Kemudian mengeringkan sawah sampai 7 hari setelah tanam. Jadi kita keringkan tapi ya lagi-lagi bahwa keong ini bisa bertahan lama dikeringkan di saat muda. Jadi maksudnya itu bahwa membiarkan tanaman dulu berusia tua ya kan, udah kuat batangnya, udah kuat, karena dia hanya bisa memotong daun-daun muda. Daun-daun jadi muda. keong ini suka daun muda ya. Jadi dibiarkan mengering sampai 7 hari setelah tanam. Kemudian yang tadi saya bilang itu membuat saluran air di dalam petakan. Keong mas akan menuju ke saluran air itu sehingga mudah untuk mengambilnya. Jadi sebetulnya bukan mematikan ya, dia hanya menggiring karena mereka keong ini akan mencari air. Jadi di pinggirnya ditambah saluran, kelilingi saluran air. Kemudian nanti pada saat terutama di awal-awal tanam ini ya. Yang awal kritisnya awal tanam dalam keadaan macak-macak, saya bisa bagus sehingga keongnya lari ke pinggir, kemudian diambil di situ. Nah, pastikan sawah dikeringkan itu 7 hari setelah tanam. Ya, sehingga waktu pengendaliannya di situ itu atau masa pertumbuhan tanaman itu ya lumayan lah 7 hari. Dapat mengurangi serangan. Tetapi jangan salah, begitu misalnya turun hujan, muncul lagi karena airnya ada lagi gitu. Memancing untuk keluar lagi keongnya. Karena kalau sudah usia tanamannya di atas 1 bulan itu sudah gak ada masalah. Sudah relatif aman ya. Iya, dia hanya memotong daun-daun masih muda. Makanya bentuk sarangannya itu sahabat Tani, terpotong-potong kayak pakai kayak dipotong sama ini ya Om. Ya kayak gunting rumput lah. Cukur rumput itu. Ya bikin stres sih. Tanaman sih nggak mati ya. Nggak mati total. Karena batangnya masih ada disisakan. Tetapi lagi-lagi adalah menghambat pertumbuhan. Dan dia tidak akan seragam itu. Iya, tidak akan seragam. Oke, selanjutnya ada juga pengendalian secara biologis. Ada juga ini kalau orang mau punya dua usaha sekaligus, memelihara bebek
pelihara dan padi juga. Petani sawah. Jadi bisa dilepas bebek, mengembala bebek setelah panen, dan pada saat tanaman vegetatif bebek akan makan keong yang masih kecil-kecil. Oh, bebek itu makan keong yang kecil-kecil loh. Nah ini ya juga sih sebetulnya kalau sahabat Om Tani mau melakukan ini sangat bagus, ya kan, sambil pelihara bebeknya juga. Jadi sebagai musuh alami. Ya apalagi ini kalau bebeknya ada di sidrap ini, bisa dibikin nasi palako. Ini jadi dua keuntungan ya. Iya. Ada nasinya, ada bebeknya, jadi nasi palako gitu. Iya, bisa jadi palako ini. Ya palako itu salah satu makanan enak tuh. Makanan khas sidrap atau khas Bugis lah ya. Bugis sidrap atau pinrang. Itu bebeknya dicincang-cincang, kemudian dimasak di wajang. Pokoknya enak deh. Ya kesana aja lah. Jadi pingin makan nanti bebek bisa palako gara-gara bahas keong mas. Nanti diliatin dong gambarnya nasi palako. Gara-gara bahas keong mas, bebeknya muncul, ya ingat nasi palako. Oke, kita lanjut sahabat. Om Tani, bahwa seperti tadi banyak sekali cara untuk mengendalikan, ya bisa dengan cara mencegah dengan kelompok telurnya, kemudian bisa dengan menggunakan daun talas sehingga menjadi tempat berkumpulnya keong-keong, sehingga pada saat berkumpul daun talasnya bisa diambil. Tapi dalam kondisi sekarang keong itu sudah menjadi hama utama, sehingga kita juga perlu pengendalian secara kimia. Betul. Ada bahan aktif yang bagus sekali, sudah mulai banyak digunakan petani, yaitu bahan aktif penting asetat. Tadi kita tidak sempat ini ya, lihat ya, satu kelompok telur itu ada berapa keongnya ya? Ada 100 lebih ya, satu kelompok 100 telur, ya? lebih 100 yang pernah saya baca literaturnya ya. Iya, jadi kalau itu menetas ya kan cukup lumayan ya. Memang sih kalau sangat mengganggu. Ya memang sih kalau mau bagus ya itu tadi dipancing dengan membuatkan wadah ya, bambu itu ya, wadah bambu, kemudian kelompok telurnya minggat di situ, kemudian kita cabut ininya, kemudian kita musnahkan. Jadi satu kelompok telur itu kita mematikan keong lebih dari 100 ekor kalau dia menetas ya. Oke, tetapi jika ini semua tidak dapat kita lakukan, kita menawarkan pengendalian secara kimia. Itu dengan bahan aktif penting asetat, yaitu dipakai pada waktu 1-2 hari setelah tanam pindah. Kalau dia tanam pindah ya. Oke. Terus gimana nih, coba dijelaskan sedikit. Jadi penting asetat ini ada banyak brandnya Om ya. Salah satunya brand yang bagus dan dipakai oleh petani adalah Abojo. Oke, Abojo. Abojo 60 WP, dia tadi Om bilang penting asetat, dan dia cukup dosisnya itu cukup 300 sampai 500 gram per hektar, atau dia ada kemasan 50 sampai 100 gram. Jadi 3 sampai 5 bungkus. 3 kayaknya cukup untuk pengendalian dalam 1 hektar. Ada dua kemasan. Ada kemasan. Ada 50 gram dan ada 100 gram. Oke, sebetulnya nggak begitu banyak ya. Hanya 2 bungkus atau 3 bungkus ya. Cukup. Nah, ini juga dia bisa dipakai di tanam pindah dan juga di tabela. Jadi kalau di tanam pindah ini 1 sampai 2 hari setelah tanam. Kalau tabela suatu mula lahan ataupun 3 sampai 4 hari setelah tanam. Terus apa lagi cara aplikasinya harus terdapat air yang mengenang. Jadi kalau tidak terdapat air, karena airnya kan yang menyebarkan ke seluruh areal tanaman ya. Dan memang Abojo ini merupakan racun saraf pernapasan ya, racun pernapasan dari keong. Karena keong mas ini dia bernafas melalui air, sehingga ketika dia masuk abojonya dan dia menyebar di air dan dia dihirup oleh napasnya nafasnya keong, sehingga akhirnya keongnya mati. Jadi wajib terdapat air yang mengenang ketika aplikasi. Oke.
Nah ya, manfaatnya apa sih Om Abojo di sini? Yang sangat bagus adalah dia cepat mengendalikan keong mas. Jadi beberapa petani yang telah mencoba Abojo ini, dia kelihatan 1-3 jam itu udah kelihatan. 1-3 jam sudah bisa dilihat. Sudah kelihatan reaksinya ya dari Abojo ini. Karena apa? Karena dia serbuknya halus sehingga ketika dia disemprot, diaplikasikan, dia lebih cepat meratanya di air. Oke, yang paling penting ini adalah aman terhadap tanaman padi. Solusi pengendalian keong mas, semprotkan atau percikan Abojo 60 WP secara merata pada petakan yang tergenang air dengan dosis 20-30 gram per tangki 15 liter atau 2-3 bungkus kemasan 100 gram per hektar. Abojo 60 WP anti keong mas, produksi PT Advansia Indotani, kualitas internasional, harga nasional. Oke. Itu ya sahabat Om Tani, kita baru saja bicara tentang keong. Betul. Ya. Ada petani nggak yang pernah pakai, bisa kita lihat dari nanti ada dari lapangan, petani yang pernah mencoba menggunakan Abojo, dari dua petani yang pertama dari petani Cirebon, yang satu di Indramayu. Jadi dua petani ini memang pernah menggunakan Abojo dan hasilnya kita lihat sendirilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenda dari Prajaminamun Wetan, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Saya memakai Abojo 1 hektar 3 bungkus. Semua keong mas teratasi. Abojo mantap. Halo, apa kabar sahabat Om Tani di seluruh Nusantara? Bersama kami di Indramayu, Jawa Barat, kami akan berbincang-bincang kepada anggota kelompok tani sejati, yaitu Bapak Ipin, penggunaan Abojo. Sekarang mari kita bincang-bincang dengan beliau. Yuk. Halo, apa kabar Pak Ipin? Baik. Bapak Ipin pernah sawahnya Ya sempat belum habis karena itu dimakan keong mas tuh. Mau musim tanam lagi. Terus Ya diaplikasikan dengan obat keong namanya Abojo. Cari-cari di kios nemu Abojo dari produk Advansia. Alhamdulillah pemakaian dengan 1 tangki itu 3 sendok. Ya alhamdulillah 2-3 hari tuh udah nggak ada keong. itu cepet banget matinya untuk Abojo. Cepat. Ya 3 jam 4 jam tuh udah pada mulai ada keong tuh habis disemprot. Oke, makasih Pak Ipin. Ya sama-sama. Terima kasih sahabat Om Tani dimanapun berada. Kita baru saja membahas mengenai keong mas, bukan keong racun. Keong racun itu cinta Jojo. Jadi kali ini tema kita adalah hama. Hanya membahas aja. Oke, sekian dari kami Om Tani. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.